Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Monika dengan NPM 23110210079. Saya Siti Raini Asih dengan NPM 23110210098. Kami adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang pada kesempatan kali ini akan menguji serta menginterpretasikan beberapa data sebagai tugas dari mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEME. Jadi, iya, ada beberapa data yang akan kami uji. Yang pertama adalah kami akan menguji bagaimana tingkat literasi wanita, PNB per kapita, serta tingkat kesuburan wanita dapat mempengaruhi angka kematian anak. CM adalah Child Mortality atau angka kematian anak, FLFP adalah tingkat literasi wanita, kemudian PGNP ini adalah PNB per kapita, dan TFR ini adalah tingkat kesuburan wanita. Data inilah yang akan kami uji untuk data yang pertama. Sebelum melakukan pengujian, kita buka terlebih dahulu aplikasi eViews. Jadi ini adalah tampilan awal aplikasi eViews. Untuk pengujian, silahkan klik Create a New eViews Work File. Kemudian, karena data yang akan kami uji untuk data pertama ini adalah data cross-section, maka pilih yang unstructured ataupun undead. Untuk jumlah observasi, bisa kita lihat pada data bahwa di sini jumlah observasinya adalah 64. Jadi pada eViews, silahkan masukkan observasinya 64, kemudian klik OK. Nah, setelah mengklik OK, tampilan eViews akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat grup dengan cara mengklik Quick, Empty Group. Setelah itu, silahkan copy data yang tersedia pada Excel yang akan kita uji, yaitu yang ini. Silahkan di-copy. Kemudian akan kita paste di eViews di sebelah sini. Silahkan di-paste. Ini adalah data yang sudah kita copy dari Excel tadi, akan kita rubah menjadi signification digit dengan cara mengklik display format dan pilih yang signification digit pada numeric display. Klik OK. Oke, jadi ini data yang sudah siap kita olah. Bisa kita simpan terlebih dahulu dengan nama grup 1. Oke. Setelah itu, pengujian yang pertama kita akan lakukan adalah dengan cara mengklik prop, kemudian make a question. Nah, C ini berarti konstanta ataupun intercept, sehingga harus kita pindahkan ke sebelah CM atau di sebelah variabel terikatnya. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil regresi menggunakan eViews, yaitu ada beberapa koefisien. Di sini ada konstanta, kemudian ada koefisien untuk FLFP, PGNP, dan juga TFR. Nah, koefisien untuk konstanta sebesar 168,3067 berarti jika FLFP atau tingkat literasi wanita sama dengan 0, kemudian PGNP atau PNB per kapita sama dengan 0, dan TFR atau tingkat kesuburan wanita sama dengan 0, maka angka kematian anak akan tetap ada sebesar 168,3067. Kemudian, koefisien untuk FLFP atau tingkat literasi wanita sebesar minus 1,768 menunjukkan jika kenaikan 1% tingkat literasi wanita akan menurunkan angka kematian anak sebesar 1,768 dalam setahun per 1000 kelahiran. Dengan asumsi ceteris paribus atau variabel PGNP dan TFR-nya adalah tetap.
Sedangkan koefisien PGNP sebesar minus 0,006 menunjukkan bahwa kenaikan 1% PGNP atau PNB per kapita juga akan menurunkan angka kematian anak sebesar minus 0,006. Kemudian koefisien dengan asumsi ceteris paribus, artinya koefisien ataupun VLFP dan juga TFR ini dianggap tetap gitu. Nah, kemudian koefisien untuk PFR sebesar 12,868 menunjukkan jika kenaikan satu satuan tingkat kesuburan wanita maka akan meningkatkan angka kematian anak dalam setahun per 1.000 kelahiran yaitu sebesar 12,869 dengan asumsi ceteris paribus atau untuk variabel tingkat literasi wanita dan PNB per kapitanya dianggap tetap. Kemudian bagaimana jika salah satu variabel ini dihilangkan? Variabel penting ini dihilangkan maka akan menyebabkan terjadinya sebuah underfitting model. Kita akan menguji apakah terjadi perbedaan atau tidak gitu. Nah, silahkan klik. Ini bisa kita simpan terlebih dahulu, name. Bisa kita simpan dengan correct model pada if use untuk penamaan tidak dapat diberikan spasi, jadi oke. Kemudian bagaimana jika kita menghilangkan salah satu variabel yang penting gitu. Jadi silahkan klik objek, kemudian copy objek dan estimate. Nah, pada hal ini silahkan menghilangkan salah satu yang ingin dihilangkan, variabel yang ingin dihilangkan. Pada hal ini kami ingin mencoba menghilangkan variabel FLFP atau FLR yaitu tingkat literasi wanita. Setelah itu klik OK. Nah, terjadi perbedaan setelah dihilangkan antara variabel FLR ataupun FLFP dengan yang tidak dihilangkan. Jadi ini adalah yang tidak dihilangkan, sedangkan yang ini yang dihilangkan. Jadi konstanta yang awalnya itu bernilai 168,367 setelah FLR ini dihilangkan ataupun FLFP dihilangkan, maka berubah menjadi minus 19,368 sekian. Kemudian koefisien untuk PGNP yang awalnya minus 0,005 sekian menjadi minus 0,008 sekian. Begitu juga dengan koefisien TFR yang awalnya dia adalah 12,868 sekian, setelah salah satu variabel dihilangkan menjadi 31,050 sekian. Ini menunjukkan bahwa jika salah satu variabel yang relevan itu dihilangkan, maka akan menyebabkan munculnya model yang salah, yaitu underfitting a model. Kemudian ada data yang selanjutnya akan kami uji, data kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang data kedua ini, di sini kita ingin melihat pengaruh dari jam tenaga kerja dan modal terhadap nilai tambah output. Nah, di sini untuk variabel X2-nya ini itu sebagai jam tenaga kerja dalam ribuan dan X3-nya ini itu input modal yaitu dalam $1.000. Jadi langsung aja kan bisa dilihat kan di sini data ini termasuk data cross section. Jadi pada saat pengujian di eFuse kita klik eFuse, baru kemudian kita klik create a new eFuse work file. Nah, karena datanya itu termasuk data cross section, jadi kita pilih di sini bagian unstructured atau undead. Observasi. Nah, pada observasinya bisa kita lihat di Excel, yaitu sini ada 51 observasi. Di sini kita klik 51, kemudian oke. Nah, selanjutnya untuk melihat grupnya kita klik quick, kemudian empty group.
Pada empty group ini kita mengcopy data yang ada di Excel tadi, kemudian kita pindahkan ke eViews-nya. Kemudian kita kembali lagi ke eViews, ke Excel, maaf. Kita copy datanya. Kemudian kita pindahkan ke grup yang ada di eViews tadi. Nah, setelah ini kita signifikan dulu angka-angka yang ada di data ini. Itu dengan klik kanan, kemudian display format, terus yang bagian numeric display itu pilih yang significant digits, kemudian oke. Nah, pada data ini kita itu akan melakukan dua pengujian. Yang pertama itu linear. Nah, untuk pengujiannya bisa dengan proc. Emang teman-teman sebelumnya untuk data ini bisa kita simpan dulu dengan klik name, kemudian grup 1 dan oke. Nah, untuk pengujiannya bisa klik proc, kemudian make a question. Karena yang pertama itu melakukan pengujian linear, jadi C, konstanta atau interceptnya ini kita pindah di sebelah Y-nya. C. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil pengujian linear terhadap data tadi kan. Nah, di sini bisa dilihat konstanta, koefisien untuk jam tenaga kerja yaitu X2 dan koefisien input modalnya atau X3. Nah, di sini bisa dilihat kan konstantanya itu sebesar 2,3362 1,6. Itu maksudnya jika variabel bebas atau jam tenaga kerja dan input modalnya itu sebesar 0, maka nilai tambah outputnya itu akan sebesar 233621,6 ribu dolar. Nah, kemudian koefisien untuk jam tenaga kerjanya yaitu X2-nya kan sebesar 47,988. Nah, itu berarti jika terjadi kenaikan jam tenaga kerja sebesar 1000 jam, maka nilai tambah outputnya itu akan bertambah sebesar 47,988 ribu dolar. Kemudian sateris paribus, yaitu di mana input modalnya itu tetap. Kemudian untuk koefisien X3-nya atau input modalnya kan sebesar 9,952. Nah, di sini artinya jika terjadi kenaikan input modal sebesar 1000 dolar, maka nilai tambah output itu akan bertambah sebesar 9,92 ribu dolar sateris paribus, di mana input jam tenaga kerjanya itu tetap. Nah, untuk pengujian yang kedua, itu kita akan melakukan double log. Jadi sebelumnya kita simpan dulu pengujian yang pertama dengan nama equation 1 linear. Oke, teman-teman. Oke. Nah, untuk lanjut, bisa kita klik objek, kemudian copy objek, dan estimate. Nah, pada saat untuk pengujian double log ini, kita itu melogkan semua variabelnya, yaitu variabel terikat sama variabel bebasnya. Ini klik log. Nah, untuk variabel X2-nya ini juga di log. Dan variabel X3-nya juga di log. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengujian double log-nya, konstantanya, untuk nilai konstantanya sebesar ini, dan nilai koefisien input jam tenaga kerjanya itu sebesar 0,468, kemudian untuk koefisien input modalnya itu sebesar 0,521. Nah, untuk konstantanya kan sebesar 3,888. Nah, itu tuh nggak bisa diinterpretasiin. Jadi tuh sebelum diinterpretasiin, kita tuh harus mengantilenkan nilai konstantanya ini. Nah, untuk nilai antilen dari 3,888 ini itu hasilnya sebesar 48,813. Jadi, ketika variabel bebasnya yaitu input jam tenaga kerja dan input modalnya itu sebesar 0, maka nilai tambah outputnya itu akan bertambah sebesar 48,813. Nah, ini bisa dilihat setelah di
antilenkan di kalkulator itu ini nilainya 48,813. Nah, kemudian untuk nilai koefisien input jam tenaga kerjanya itu kan sebesar 0,468. Nah, koefisien ini itu termasuk dengan elastisitas parsial terhadap input jam tenaga kerja. Jadi untuk interpretasinya itu jika input jam tenaga kerja ini bertambah 1%, maka nilai tambah outputnya itu akan bertambah sebesar 0,468%. Sateris paribus, yaitu di mana input modalnya tetap. Nah, kemudian untuk koefisien X3-nya atau modalnya itu kan sebesar 0,521. Nah, ini maksudnya itu adalah elastisitas parsial terhadap input modal. Nah, ini untuk interpretasinya itu jika terjadi penambahan modal sebesar 1%, maka nilai tambah output itu akan bertambah sebesar 0,521%. Nah, sateris paribus, yaitu input jam tenaga kerjanya tetap. Nah, jadi selanjutnya sekarang kita akan melakukan pengujian untuk soal nomor 3. Nah, ini bagian 6.7 tabel 6.5. Di sini pada tugas nomor 3 ini kita itu ingin melihat pengaruh tingkat pengangguran terhadap inflasi. Nah, di sini inflaret ini termasuk variabel inflasi rate, yaitu variabel terikat, dan unrate ini termasuk unemployment rate, yaitu tingkat pengangguran sebagai variabel bebas. Nah, karena ini termasuk data time series, jadi agak berbeda dengan pengujian sebelum-sebelumnya. Jadi kita pertama masuk ke Ifuse, kemudian create new Ifuse work file. Karena datanya termasuk time series, jadi kita di sini memilihnya date atau regular frequency. Nah, untuk start date-nya bisa dilihat di Excel, itu dimulai dari tahun 1960 sampai dengan 2006. Jadi di start date-nya kita klik 1960 dan untuk end date-nya 2006. Oke. Kemudian kita klik quick empty group. Kita pindahkan data yang ada di Excel tadi ke Ifuse. Balik lagi ke Ifuse, kemudian kita copy. Dan pindahkan ke Ifuse. Nah, sebelumnya kita signifikan dulu angka-angkanya. Klik kanan, kemudian pilih yang display format, dan pilih yang signifikan digits. Oke. Nah, untuk data ini yang pertama kita akan melakukan pengujian semi-log, yaitu linlog. Jadi sebelumnya kita namai dulu dengan nama grup 1, kemudian oke. Nah, untuk melakukan pengujiannya kita bisa langsung ke proc, kemudian make question. Nah, untuk semi-log yang linlog ini, di mana variabel terikatnya itu kita linearkan dan variabel bebasnya itu kita logkan. Sini variabel bebasnya yaitu unemployment rate atau tingkat pengangguran, itu log. Dan klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk konstantanya itu senilai minus 1,68659 ya, Bang. Itu maksudnya jika tingkat penganggurannya itu sebesar 0, maka tingkat inflasi itu akan tetap ada sebesar minus 1,659%. Nah, untuk variabel tingkat penganggurannya yaitu log unemployment rate itu kan sebesar 3,389. Nah, ini artinya jika terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1%, maka tingkat inflasi itu akan naik sebesar 3,389%. Nah, untuk pengujian yang kedua itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi tadi sudah dilakukan pengujian untuk yang semi-log linlog oleh
teman saya. Kemudian di sini saya juga akan melakukan pengujian bagaimana jika locklink. Jadi jika tadi yang di-lockkan adalah variabel bebasnya, pengujian kali ini adalah bagaimana jika variabel terikatnya yang di-lockkan, sedangkan variabel bebasnya itu linear. Cukup dengan cara ini bisa kita simpan terlebih dahulu menjadi linlock. Untuk penamaan ini terserah kita mau memberikan nama apa. Di sini kita memberi nama linlock, kemudian klik OK. Nah, untuk pengujian yang locklink, silahkan klik yang objek, terus copy objek, estimate. Nah, jika tadi yang di-lockkan adalah yang variabel bebasnya, maka pada pengujian kali ini yang di-lockkan adalah variabel terikatnya. Lock. Kemudian klik OK. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari pengujian untuk yang semilok locklink. Nah, konstanta sebesar 0,553 menunjukkan namun karena ini adalah locklink, maka untuk konstanta 0,553 tidak bisa langsung diinterpretasikan, namun harus dicari dulu antilennya. Jadi antilen pada kalkulator untuk 0,553 adalah sebesar 1,739. Jika teman-teman bisa melihat di sini ditunjukkan bahwa untuk antilen dari konstanta sebesar 0,553 adalah 1,739. Nah, itu menunjukkan bahwa jika unrate ataupun tingkat pengangguran itu sama dengan 0, maka inflasi akan tetap ada sebesar 1,739. Kemudian koefisien untuk unrate ataupun koefisien untuk tingkat pengangguran sebesar 0,119 menunjukkan jika tingkat pengangguran itu naik 1%, maka tingkat inflasi juga akan naik sebesar 0,119%. Sekian pengujian dan juga interpretasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan, dimohon kepada Bapak Imam Awaludin SEME untuk mengoreksi hasil pengujian dan juga interpretasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.